Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judud. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu meningkatkan takwa? Karena pada hakikatnya adalah kita tengah berupaya menjadi insan-insan yang mulia dalam pandangan Allah. Karena Allah sendiri menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukanlah karena jabatannya, bukanlah karena kekayaannya, bukanlah karena kelebihan-kelebihan dunia lainnya yang kalian miliki, akan tetapi semata-mata karena ketakwaannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini ada beberapa negara yang memperingati sebagai hari persatuan, atau ada juga hari persaudaraan yang bisa memunculkan atau menghasilkan satu kemerdekaan sebuah bangsa. Di antaranya adalah bangsa Rusia sebagai hari persatuan atau Flag Day bagi orang-orang Panama, karena di sana pada tanggal 4 November itu selalu diperingati sebagai hari Flag Day, di mana pembebasan Panama dari Kolombia pada tahun 1903 terjadi pada tanggal 4 November. Terinspirasi oleh hari persatuan atau Flag Day tersebut, kami pada kesempatan kali ini juga hendak mengingatkan kita kembali tentang masalah persatuan ini, tentang masalah persaudaraan, atau dalam bahasa yang sudah tidak asing lagi adalah ukhuwah kita, persaudaraan kita. Ya, kalau di antara tokoh ulama kita, yakni ulama Indonesia, ada yang menganjurkan kepada kita, ada yang menghimbau kepada kita bahwa sebagai bangsa Indonesia kita setidaknya patut memiliki 3 ukhuwah sekaligus. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persatuan persaudaraan sesama umat Islam, sesama orang-orang Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah,
persaudaraan atau persatuan dengan saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama dengan kita. Dan ukhuwah atau persaudaraan yang ketiga yang dihimbau oleh ulama kita adalah ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan sesama manusia. Karena memang pada hakikatnya kalau kita rujuk asal usul kita manusia ini sebenarnya dari turunan yang satu. Ya, menurut pemahaman atau kajian Islam itu adalah dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Artinya kalau melihat itu sesungguhnya kita manusia ini adalah bersaudara satu sama lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena bersaudara tentunya sebaiknya kehidupan kita ini dipenuhi dengan kedamaian, dengan persaudaraan, dengan saling asih satu sama lain di antara kita. Lebih-lebih kalau dengan sesama saudara yang satu keyakinan atau satu agama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 103 juga mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan buhul Allah. Yakni sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tali atau buhul Allah di sini adalah al-Islam, atau dalam tafsiran Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Berpegang teguhlah kalian terhadap itu, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah, janganlah kalian saling bercerai-berai atau bermusuhan dan sejenisnya. Dan kata Allah, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian ketika dulu, ya, sebagian dulu nenek moyang kita itu bermusuh-musuhan, tetapi Allah kemudian fa'alafa baina qulubikum, mengaitkan, menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta kasih dengan sesamanya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang kemudian jadilah kalian bersaudara, bersahabat dengan nikmat Allah. Dan kata Allah selanjutnya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ini juga merupakan satu dalil bahwa permusuhan itu adalah sebuah dosa. Karena Allah di dalam surat ini, di dalam ayat 103 Ali Imran ini, dulunya kalian ketika terus bermusuh-musuhan itu posisi kalian ketika saling bermusuh-musuhan satu sama lain itu hufratin minan nar, ada di ujung neraka. Tetapi Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah memberi penjelasan kepada kalian tentang ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja lebih-lebih dengan sesama kaum muslim kita memiliki rasa persaudaraannya harus lebih kuat lagi. Kenapa? Karena di samping kita sama-sama manusia atau juga satu bangsa, satu tanah air, tetapi juga satu keyakinan yang memiliki keyakinan, kepercayaan yang sama, maka tentu haruslah lebih kuat lagi. Karena ketika kita tidak kuat dalam sebuah persatuan, di dalam surat
Al-Hasyr 14 yang tadi saya bacakan ayatnya dalam pembukaan. Kata Allah, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu. Artinya ketika datang orang-orang yang ingin memusuhi Islam, mereka itu kalau kita bersatu tidak akan memerangi kita, tidak akan menghantam kita. Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Sesungguhnya kalau persaudaraan itu tidak didasarkan pada hablum minallah, tidak didasarkan dengan satu keimanan terhadap Allah, pada hakikatnya itu mereka bermusuhan. Pada hakikatnya hati mereka itu tidak bersatu. Ya, seringkali terjadi seperti itu. Persatuannya hanyalah sementara untuk memenangkan sebuah peperangan, tetapi begitu menang mereka akan bermusuhan satu sama lain karena ada kepentingan-kepentingan. Kata Allah, hati mereka itu berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti, layak pilun, tidak menggunakan akalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya dalam keseharian kita harus berusaha untuk membangun jamaah. Minimal kita sering-sering sholat berjamaah di masjid itu adalah sebuah bentuk persatuan, sebuah bentuk persaudaraan. Ya, kalau ada yang berorganisasi silakan, tetapi tolong dalam sebuah organisasi yang kita ikuti, kalau ada organisasi lain tetapi sama-sama ormas Islam atau organisasi Islam, janganlah saling menjatuhkan ormas lain. Janganlah merasa organisasi kita paling benar, karena organisasi itu hanyalah sebuah wadah dakwah, wadah perjuangan. Karena memang dengan organisasi biasanya lebih mudah kita bergerak. Namun yang tidak aktif dalam organisasi, minimal kita rajin-rajin berjamaah di dalam masjid, maka itu merupakan bentuk persatuan atau bentuk berjamaah. Ingat, ada satu kalimat yang populer, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Ini sebagian kita mengatakan bahwa ini adalah kalimat dari Sayyidina Ali. Sebenarnya kalau ditelusuri dari kajian ilmiah, kajian hadis, kalimat yang persis seperti ini itu dimunculkan oleh seorang ulama bernama Mustafa Sabri Afandi yang berasal dari Turki. Namun kalimat yang seperti itu memang terinspirasi. Kiai atau ulama Mustafa Sabri ini terinspirasi oleh kalimat yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Ali dalam sebuah ceramahnya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, anna haula'il qaum sayadaluna minkum bijtima'ihim ala batilihim wa tafarraqukum an haqqakum. Ini satu saat, kata Sayyidina Ali, sungguh mereka waktu itu adalah pengikut Muawiyah, yaitu orang-orang Syam, akan dimenangkan, akan memperoleh kemenangan dari kalian, dari pengikut Ali. Ini Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan. Dan mereka akan menggantikan kalian lantaran berkumpulnya mereka, bersatunya mereka, kokohnya mereka di atas kebatilan, sementara kalian atau pengikut-pengikutku orang-orang Kufah bercerai-berai dalam kebenaran. Kalimat al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam itu mengandung pengertian bahwa meskipun kita benar, kita berada di dalam kebenaran, rel kebenaran, tetapi kita tidak bersatu, kita bercerai-berai, kita porak-poranda, kita nafsi-nafsi hidup kita masing-masing, tidak peduli satu sama lain. Ingat,
yakdibuhul batil bin nidam, kebatilan, kejahatan akan menghancurkan kebenaran yang kita yakini, kebenaran yang kita pegang. Itulah sebabnya begitu penting kita terus berusaha memupuk persaudaraan, memupuk persatuan dan kesatuan di antara kita. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa mempererat tali persaudaraan kita dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi yang lagi tidak stabil maupun dalam kondisi yang tenang-tenang, yang aman, yang nyaman. Tetap persaudaraan dan kesatuan perlu terus kita pupuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.